Kalau dalam masa-masa normal, hari-hari libur menjadi hari yang begitu ditunggu-tunggu karena disitulah semua keluarga bisa berkumpul. Bahkan tanggal merah menjadi idaman banyak orang karena kita benar-benar ingin menikmatinya bersama orang-orang tercinta. Sementara merebaknya virus corona atau COVID-19 yang sudah mewabah ke seluruh dunia dan tidak luput juga Indonesia ini, maka himbauan pemerintah adalah bagaimana kita seharusnya berada di dalam rumah, stay at home, untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus tersebut. Kelihatannya sederhana. Apa susahnya selalu tinggal di rumah berhari-hari, berdiam bersama-sama keluarga yang dikelilingi oleh tembok dan meminimalisir untuk keluar rumah? Bukankah itulah masa-masa di mana kita bisa menikmati kebersamaan, bersendau gurau, saling bercerita? Rasanya kan bahagia. Apalagi bagi mereka yang banyak duit, tidak masalah bila stay at home itu waktunya panjang. Bagi yang keuangannya mengandalkan penghasilan harian, tentu hal tersebut sulit untuk dilakukan karena harus memutar otak bagaimana kebutuhan harian bisa terpenuhi. Namun rupanya ada dampak bagi keutuhan keluarga ketika karantina di rumah dilakukan. Setidak-tidaknya hal tersebut pernah disampaikan oleh situs bernama Illicit Encounters ketika pandemik virus corona melanda Cina. Situs ini memang situs khusus untuk mereka yang suka melakukan kencan online. Lebih spesifik lagi, bagi mereka yang sudah menikah dan ingin mencari selingkuhan. Situs ini memberikan laporan mengenai situasi orang-orang yang sudah berkeluarga di Cina setelah dilakukan karantina, termasuk karantina rumah. Diungkap bahwa situs ini mengalami kenaikan pengunjung, di mana 18% pria mencari selingkuhan dan sebanyak 12% wanita yang juga melakukan hal yang sama. Setelah disurvei, ternyata 74% dari hasil survei tersebut, pria mulai ingin berselingkuh karena bosan hidup di bawah aturan yang sama dalam keseharian. Bagaimana dengan wanita? Ternyata 60% masa lockdown tersebut, para wanita itu merasa bahwa menjadi terungkap semua kelemahan-kelemahan dari pasangannya yang membuat mereka menginginkan suasana atau sesuatu yang baru. Lebih dari itu, masa lockdown tersebut menimbulkan terjadinya banyak perceraian karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan pasangannya. Sejak bulan Februari lalu sampai Maret saja, sudah ada 300 pasangan yang mengajukan perceraian oleh karena coronavirus tersebut. Sebagai tambahan, berita bahwa baru-baru ini dilaporkan di Amerika Serikat karena diberlakukan karantina karena COVID-19 tersebut menimbulkan tingginya kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga. Kita tidak tahu bagaimana dengan di Indonesia. Rupanya corona bukan hanya menimbulkan korban banyak jiwa yang menembus jutaan orang terinfeksi,
dan tidak sedikit yang nyawanya melayang, tapi juga memunculkan pertanyaan, mengapa kebersamaan itu menimbulkan banyak masalah, khususnya dalam rumah tangga. Memang, kegiatan yang terus berulang bisa menjadi sebuah kebosanan. Demikian juga bisa jadi karena stay at home itu memaksa orang untuk selalu bersama dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sama. Maka hal tersebut bisa saja menimbulkan kebosanan. Tayangan TV yang juga banyak ditampilkan mengenai berita di sekitar COVID-19 juga tidak bisa memberi kepuasan. Kalaupun ada saluran TV berbayar, seberapa besar akan mampu mengusir kebosanan tersebut? Sebenarnya, hubungan yang semakin sering dilakukan itu bisa mendatangkan kedekatan satu dengan yang lain, karena dengan kedekatan tersebut bisa semakin mengerti sifat dan sikap keluarga dekat kita itu. Tapi sebaliknya, bila cara menanggapi sifat dan sikap orang lain itu dengan cara yang keliru, maka tentu kebersamaan itu malah menjadi bencana dalam rumah tangga. Ini masih berbicara mengenai hubungan suami dan istri, belum berbicara mengenai hubungan orang tua dengan anak-anak di masa-masa tinggal di rumah. Belajar di rumah dan beribadah di rumah. Satu kunci penting kita menghadapi kebersamaan yang bisa menimbulkan kebosanan itu adalah ketika setiap individu dalam komunitas kecil keluarga itu yang diutamakan hanya apa yang penting bagiku, bukan apa yang baik untuk semua. Contohnya, ketika di rumah, suami hanya memikirkan bagaimana menghilangkan kebosanan dengan caranya sendiri, seperti bermain game sehari-hari dan tidak memikirkan bagaimana sang istri perlu mendapatkan perhatian. Makanya benar seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.